Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tidak berkekurangan apapun. Dan sore ini senang bisa kembali hadir untuk sharing, untuk belajar ya tentang tema kita bulan ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan tidak berkekurangan satu apapun, itu pun kasih anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa bernafas, kami bisa menjalani hidup, itu juga kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami, menemani kami di setiap musim dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kalau hamba-Mu akan berbagi mengenai menjadi saksi Kristus, Engkau urapi supaya setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu boleh menguatkan setiap yang mendengarnya, juga boleh mengajarkan hal-hal yang baru Tuhan, atau mengingatkan pesan Tuhan kepada semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom yang udah join. Jadi malam ini seperti saya tadi bilang ya, saya mau share tentang tema di bulan Agustus ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Tapi sebelumnya salam merdeka. Kita kan baru aja memperingati 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita. Kita doakan supaya di hari kemerdekaan yang telah dilewati oleh Indonesia barusan, kedepannya Indonesia akan terus menjadi negara yang tangguh, Indonesia akan lebih baik lagi, Indonesia akan lebih aman, lebih sejahtera, lebih luar biasa dari sebelumnya. Dan kita juga doakan supaya pandemi ini boleh cepat berakhir. Udah kangen ya satu sama lain ya, kangen, pengen pelayanan bareng, pengen pokoknya ketemu bareng, sharing bareng gitu ya. Yuk semuanya semangat supaya bisa selalu sehat dan segera kita itu bisa ketemu, bisa bertatap muka kembali ya. Nah, waktu saya lagi nyiapin tema menjadi saksi Kristus, saya mikir kira-kira apa ya yang mesti saya sampaikan. Malam waktu saya mau tidur, lampu udah mati. Saya tuh lagi sama anak saya yang kecil. Terus habis gitu, anak saya tuh lagi cari barang di tengah kegelapan. Kelihatan nggak kalau cari barang di tengah kegelapan? Nggak kelihatan lah. Mau cari barangnya di mana aja bingung, barang yang mana itu bingung. Dan waktu saya lagi melihat dia itu di detik itu tuh kayak Tuhan ingetin gitu loh. Nah, kondisi dunia saat ini tuh sama gitu, lagi dalam gelap. Jadi banyak orang lagi dalam berjalan dan yang mereka lihat itu cuma gelap gitu. Dan waktu dalam kegelapan itu mereka berusaha mencari sesuatu, mereka berusaha mencari jawaban dalam kehidupan mereka nggak bisa nemu karena mereka ada di dalam gelap. Nah, apa sih yang mereka butuhkan? Mereka itu butuhkan terang untuk mereka bisa menemukan apa yang mereka cari. Mereka butuh terang untuk bisa menemukan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan mereka. Saya nyapa dulu ya. Shalom Bu Puji, Shalom C. Chandra, Shalom Kak Hana, Shalom Kak Anwar, Shalom semua yang udah gabung ya. Dan lanjut. Kalau kita ingat gitu di Matius 5 ayat yang ke-14, apa pesan Tuhan buat kita? Tuhan bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau misalnya hari-hari ini banyak orang di dunia itu sedang berjalan dalam kegelapan dan mereka membutuhkan terang. Artinya mereka butuh siapa? Mereka butuh saya dan Bapak Ibu semua. Mereka butuh rekan-rekan sekalian. Mereka butuh kita semua untuk kita itu bisa menjadi terang. Untuk kita itu bisa membawa terang di dalam kehidupan mereka. Terus mikir lagi, iya jadi terang. Terus gimana gitu caranya jadi terang? Waktu itu saya lagi buka handphone saya, itu ada yang seperti program ya, yang Alkitab yang ada ayatnya tiap hari. Lalu di situ tuh ditulis tentang Efesus 5 dan ternyata Efesus 5 itu judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Jadi di Efesus 5 itu ditulis hidup sebagai anak-anak terang. Dan di ayat pertama tuh kalau dalam bahasa Indonesia kan dikatakan seperti ini ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu bisa lebih jelas sih gitu. Jadi bisa diterjemahkan seperti ini. Therefore become imitators of God. Artinya imitators apa? Disuruh
copy him and follow his example. Artinya apa? Disuruh meneladani Tuhan dan melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dia bilang, dan dibilangkan apa itu? Sebagai anak-anak kita itu harus meneladani siapa? Meneladani orang tua kita, meneladani Bapa kita, yaitu Tuhan. Nah, di situ dibilang, jadi kalau misalnya kita mau hidup sebagai anak-anak terang, kita itu mesti apa? Di situ jelas banget, mesti hidup meneladani Kristus. Hidup meneladani Bapa kita. Apa yang Bapa lakukan, itulah yang seharusnya anak lakukan. Nah, waktu kita ngomong tentang imitate ya, waktu kita ngomong meneladani, meniru, melakukan apa yang Yesus lakukan, itu bukan semata-mata apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, apa yang kita baca yang Tuhan lakukan. Tapi ayo kita naik ke step berikutnya. Bukan hanya melakukan apa yang Tuhan lakukan, dalam arti sekedar melakukan, tapi yuk belajar lebih dalam. Kira-kira kalau Tuhan melakukan sesuatu itu motifnya apa? Kalau Tuhan melakukan sesuatu itu yang melandasi apa? Kok dia bisa seperti itu apa? Nah, itulah satu level lebih dalam saat kita itu meneladani Kristus. Jadi nggak cuma oh ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong mereka yang membutuhkan. Ya udah, aku juga niru, aku nolong mereka yang membutuhkan. Tapi ayo yuk belajar lebih dalam lagi. Waktu Tuhan Yesus menolong mereka yang membutuhkan, apa motivasi Tuhan? Apa yang mendasari itu? Semua perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan landasannya adalah kasih. Karena dia kasih kepada semua orang. Begitu pula kita sebagai anaknya, ketika kita melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, ketika kita meneladani itu, ayo, gak cuma sekedar, oh Bapak melakukan ini, kita sebagai anak melakukan ini, tapi lebih dari itu, naik ke level selanjutnya, berusaha mengerti apa yang Tuhan lakukan, dan itu yang kita kerjakan dengan pengertian, bukan hanya sekedar tahu terus kita melakukan, tapi lebih dalam lagi kita ngerti gitu, kenapa Tuhan melakukan hal ini, apa yang melandasi, apa yang ingin dicapai, dan biarlah itu juga yang kita lakukan. Nah, balik lagi nih, gimana sih caranya kita itu bisa mengcopy, meneladani Kristus? Caranya ya kita harus berhubungan baik, berhubungan intim, berhubungan dekat sama yang namanya Tuhan Yesus Bapa kita. Sama kayak suami istri ya. Kadang kalau contohnya suami istri kayak gini. Misalnya contoh aja lah ya. Kalau saya tuh misalnya ngomelin anak saya, suatu saat anak saya tuh bisa niruin ngomel persis sama saya, sehingga pada saat dia ngomel saya lihat dia terus saya langsung loh, kok sama sih cara ngomelnya, omongannya. Itu karena dia meneladani, meskipun dalam hal ini yang diteladani ngomel ya. Jangan dilakukan kalau yang itu. Kalau kita meneladani yang baik gitu. Tapi ini sebagai contoh. Nah, kenapa sih anak saya itu kok bisa sampai mengcopy cara saya, gaya saya? Ya karena dia deket sama saya, dia ngelihat saya melakukan itu, dan mungkin gak cuma sekali ya. Namanya ibu-ibu ini emang yang rada repot itu kadang ngomel ya, dikit-dikit tuh suka ngomel gitu. Dan itu mereka lihat karena dekat, sering lihat tiap hari, akhirnya nyantol gitu pada saat dia ngomel, loh kok jadi sama kayak mamanya. Nah, itu sama, kalau kita mau mengcopy Bapak kita, kalau kita mau meneladani Bapak kita, nggak ada cara lain, kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus baca firman-Nya, sehingga waktu kita baca firman, kita kenal Tuhan, di situ kita bisa meneladani sifat-sifatnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, berusaha lebih mengenal Tuhan, berusaha mengenal pribadinya dan bukan mengenal yang lain. Karena pada saat kita terus mencoba mengenal sesuatu dan mengenal dekat, kita akan jadi seperti apa yang kita kenal. Kita akan jadi seperti apa yang kita dekat itu. Contohnya ya, biasanya kalau misalnya sahabatan gitu udah deket, kadang bisa gayanya sama, celutukannya sama, ketawanya karena hal yang sama, karena ada kedekatan itu. Nah, untuk kita menjadi saksi Kristus, yang harus kita kejar dulu adalah yang di dalam itu. Gimana kita bisa membangun hubungan kita sama Tuhan, kita bisa begitu berjalan dekat dengan Tuhan, mengerti firman-Nya, mengerti Tuhan itu seperti apa, dan akhirnya kita bisa meneladani apa yang telah Tuhan lakukan. Nah, waktu kita baca firman ya, yang adalah Tuhan itu sendiri, di situ
kaya banget akan contoh, akan teladan yang Tuhan sudah lakukan. Dari Alkitab lah kita bisa ngerti apa? Bagaimana Tuhan Yesus itu menangani yang namanya pengkhianatan. Nah, itu sesuatu yang di Alkitab ditulis. Tapi nyadar nggak sih di dalam hidup kita pun kadang kita ini dikhianati. Kalau yang namanya dikhianati itu nggak ada dikhianati sama orang jauh, karena kalau orang jauh itu kita nggak peduli dia mau ngapain. Yang namanya dikhianati itu sama orang yang dekat sama kita, orang yang maksudnya kita percaya gitu, dan ternyata di belakang kita dia melakukan sesuatu, dia menusuk kita, itu namanya dikhianati gitu. Dan tapi kita lihat ya di Alkitab bagaimana cara Tuhan tuh handle pada saat dia dikhianati. Apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk mengampuni, bahkan dia mendoakan untuk orang yang telah mengkhianatinya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita meneladani itu juga sama. Waktu kita dikhianati sama orang yang dekat sama kita, itu pasti sakit banget, hancur hati. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih kita juga meneladani cara Tuhan mengampuni? Gak cuma sampai mengampuni, bahkan dia mendoakan orang yang menyakiti dia. Lalu bagaimana Tuhan mengendal penderitaan pada saat dia di kayu salib? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bertahan? Nah, itu harus kita teladani. Lalu bagaimana Tuhan Yesus waktu dia dicobai? Waktu dia dicobai, dia tidak membiarkan dirinya jatuh dalam percobaan itu, tapi justru dia melawannya dengan firman. Nah, sama. Pada saat kita dicobai, kita juga harus melawan semuanya itu dengan firman. Karena kita percaya firman itu adalah senjata untuk kita mengalahkan setiap tipu daya iblis. Nah, lalu juga di Alkitab dilihat, kalau Tuhan Yesus ketemu orang sakit, apa yang dia lakukan? Bagaimana cara dia mendoakan? Dan di situ kita tahu ada banyak banget teladan yang Tuhan kasih di Alkitab. Kalau kita nggak kenal yang namanya Alkitab, kita nggak kenal yang namanya Tuhan, terus gimana kita mau meneladani? Nah, yuk malam ini balik yuk, bener-bener jaga hubungan kita sama Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam, teruslah berupaya untuk mengenal Tuhan, semakin hari lebih dekat, lebih kenal, supaya apa? Supaya kita bisa meneladani, karena pada saat kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita sedang menjadi saksi Kristus, kita sedang membawa kepada dunia, ini loh Kristus. Dunia mungkin gak bisa melihat Tuhan, tapi dunia bisa melihat Kristus, bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Waktu kita melakukan sesuatu untuk orang lain, dengan ketulusan kita menolong orang lain, orang itu bisa membaca kasih, orang itu bisa melihat kasih yang daripada Tuhan, dan itu yang menjadi goalnya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ngomong menjadi saksi Kristus ya, kita jangan deh muluk-muluk ngomong yang kalau misalnya jadi saksi Kristus kayak mesti sekolah Alkitab dulu deh, mesti jadi pendeta dulu deh. Enggak gitu. Setiap kita dimanapun kita berada, kita mempunyai kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Di tempat kerja kita, di lingkungan tempat kita tinggal, di rumah kita, dimanapun kita berada, kita selalu mendapatkan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu ayo, kita pergunakan kesempatan ini untuk kita jadi terang, untuk kita menjadi saksi Kristus, untuk kita memperkenalkan kepada sekitar kita siapa Kristus itu. Nah, ketika kita bisa meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan cara seperti Kristus meresponi, maka itu loh yang akan menjadi bahan untuk kita tuh sebenarnya bisa saksi tentang Tuhan. Ketika saya sakit saya itu bisa menjadi kesempatan untuk saya menyaksikan kepada orang lain tentang kasih Tuhan, untuk saya menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan adalah penyembuh. Nah, ketika saya mengalami jalan buntu, itu adalah saat yang tepat untuk saya berespon dengan benar. Kenapa? Supaya waktu saya selesai, saya bisa menyampaikan akan kabar baik ini, saya bisa menyampaikan apa yang saya alami kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar saya, dan saya bisa menjadi saksi Kristus. Nah, karena itu ayo dalam segala hal yang kita alami, ayo kita belajar untuk meresponi dengan benar. Kita berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Kita bertindak seperti Tuhan bertindak. Kita berbicara seperti Tuhan berbicara. Supaya apa? Supaya setiap kejadian dalam kehidupan kita itu menjadi kesempatan untuk kita bisa men-sharingkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya.
Saya mau cerita ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat lihat live-nya dari teman saya. Jadi dia teman pelayanan di sekolah, dia juga ketua organisasi di sekolah di mana saya juga menjabat di dalamnya. Nah, dia itu share kalau dia itu baru aja punya benjolan di sini nih, dan waktu kapan lalu kita share itu dia masih mau ke rumah sakit onkologi untuk periksa, untuk cek ini tuh apa gitu. Dan kemarin waktu saya dengerin gitu kan, soalnya sekarang jarang ketemu ya, nggak ke sekolah juga jarang ketemu, jadi ketemunya kan lewat online gitu, lewat WA, lewat kalau dengerin live. Nah, dari live itu saya akhirnya tahu gitu kisah dia, gimana akhirnya dia menjalani biopsi, pengambilan yang benjol di sini itu, lalu dia juga CT scan, hasilnya gimana gitu, dan akhirnya dia mesti kemoterapi untuk memastikan bahwa selnya itu dan semuanya itu baik-baik. Tapi yang saya mau garis bawahi bukan ini. Yang saya benar-benar waktu saya dengar live-nya dia dan saya tersentuh itu adalah pada saat setelah dia biopsi, dia itu menggunakan kesempatan itu untuk ngobrol dengan susternya akan bagaimana Tuhan itu baik banget, masih kasih dia kehidupan, masih kasih dia nafas, meskipun dia harus menjalani itu semua. Bapak Ibu, nggak gampang loh, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, pasti kan takut, ini apa sih, pasti kan khawatir gimana ke depannya. Dan untuk tetap punya tendensi memiliki sikap dan respon yang benar, dan akhirnya malah kesempatan itu tuh jadi saat-saat dimana dia bisa sharing ke susternya di rumah sakit tentang kebaikan Tuhan di tengah penderitaan yang harus dia alami. Dan akhirnya susternya itu mau gitu mencari dan menerima juru selamat. Dan ini buat saya yang justru ngetuk hati saya gitu loh, bagaimana sebuah kejadian yang tidak mengenakan yang sedang dialami, sebuah sesuatu yang mengerikan, menakutkan, mengkhawatirkan, justru bisa diresponi dengan benar. Dan bukan cuma itu, malah bisa jadi kesempatan untuk share, untuk bukan hanya membawa kebaikan Tuhan, bukan hanya memperkenalkan Tuhan, tapi lebih lagi sampai akhirnya bisa bawa satu jiwa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah yang menjadi goal dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap hari kita menjadi saksi kehidupan, saksinya Kristus, menceritakan Kristus kepada dunia. Pada saat keadaan kita baik, melakukan hal-hal yang baik, meresponi dengan baik, itu mudah. Tapi pertanyaannya, bagaimana saat kita mengalami yang tidak baik, kita tetap meresponi itu dengan benar? Bagaimana di saat kita takut, kita tidak memilih, kalau bahasa Inggrisnya itu mengentertain, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Meladeni lah istilahnya. Kita nggak memilih untuk meladeni ketakutan itu, tapi justru gimana caranya ya? Justru waktu aku ngadepin ketakutan, waktu aku ngadepin kekhawatiran, waktu aku ngadepin kesakitan, waktu aku ngadepin apapun yang nggak menyenangkan, nggak mengenakan, tapi aku tuh bisa berusaha untuk berespon dengan benar dan akhirnya menjadi saksi buat Kristus. Nah, itu Bapak Ibu yang saya pengen kita sama-sama belajar gitu. Apapun situasi Anda hari ini, jangan pernah menghentikan Anda untuk share ke orang lain tentang kebaikan Kristus. Apapun yang Anda hadapi hari ini, termasuk di saat kita sakit pun, bagaimana caranya kita justru menggunakan apa yang sedang kita alami untuk kita jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk share. Kadang orang mikir, nggak mau sharing, kenapa? Malu. Nggak mau sharing, ntar orang pikir saya gimana-gimana. Enggak Bapak Ibu, kalau Anda mengalami kebaikan Tuhan, kalau Anda mengalami proses daripada Tuhan, itu semua kesempatan untuk sharing. Jangan takut, jangan sungkan, jangan mikir yang enggak sampai akhirnya Anda pilih itu tak simpen sendiri, enggak gitu. Tapi ayo belajar. Setiap nafas hidup yang Tuhan beri, setiap kesempatan di mana kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa melakukan sesuatu, ayo pakai waktu itu untuk kita share, untuk kita sampaikan tentang kebaikan Tuhan. Waktu itu kita sampaikan untuk kita buka ke orang lain siapa Tuhan itu. Dan bahkan di tengah kesulitan apapun, Anda bisa jadi berkat. Ingat kisah janda Sarfat?
di tengah kekurangan, hampir mati karena nggak punya bahan makanan, tetap jadi berkat. Memberi makan Nabi Tuhan. Sama Bapak Ibu, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu malam ini gimana masing-masing, tapi yang saya tahu pasti bahwa setiap kita dipanggil untuk jadi berkat, setiap kita dipanggil untuk jadi saksi Kristus. Maka ayo, hiduplah meneladani Kristus supaya apa yang kita hidupi itu bisa kita sampaikan, dan dengan begitu orang akan melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi waktu orang melihat kita, waktu orang melihat Kak Hana, dia bisa melihat pancaran Kristus. Waktu orang melihat Kak Lisa, dia bisa lihat, loh kok beda ya ini sama yang lain, dan orang itu melihat Kristus. Yuk Bapak Ibu, kita semua dipanggil dengan tugas yang sama. Bukan cuma pendeta di atas mimbar yang melakukan ini dan menjadi saksi Kristus, tapi semua kita, orang-orang yang telah diselamatkan, ayo jadi saksi Kristus. Lewat perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita menjadi berkat. Dan bukan hanya menjadi berkat, tapi kita bisa membawa keselamatan buat orang lain. Terima kasih malam ini buat yang udah join, yang udah dengerin. Yuk sama-sama di komunitas ini kita bersama bertumbuh, kita bersama-sama menghadapi prosesnya Tuhan, dan kita bersama-sama menjadi saksi Kristus. Saya percaya kita semua bisa menguatkan satu sama lain. Kita semua bisa memberkati satu sama lain. Karena untuk itulah Anda dan saya masih hidup, masih bernafas sampai dengan hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, malam ini Tuhan Kau mengingatkan kami bahwa setiap kami memiliki panggilan untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bahwa hidup kami, nafas hidup yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk kita membawa, untuk kita memperkenalkan siapa Kristus, apa yang bisa Kristus lakukan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Mari Tuhan beri kami keberanian, berikan kami hati untuk mengasihi jiwa-jiwa, sehingga kami boleh peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mengulurkan tangan kami buat mereka yang membutuhkan. Kami boleh menjadi telinga buat mereka yang butuh didengar. Kami boleh menjadi mata buat mereka yang butuh tuntunan. Tuhan, mari Bapa, buat setiap kami menyadari bahwa Tuhan punya maksud lewat hidup kami, dan kami mau mempergunakan itu untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi Kristus. Malam ini Tuhan, Hamba-Mu berdoa Bapa untuk rekan-rekan dalam komunitas ini, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat, kami melepaskan kesembuhan yang daripada surga untuk mengalir ke atas setiap rekan-rekanku yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat sakitnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan memberikan tubuh yang sehat, Tuhan memberikan kepemulihan yang seutuhnya, Tuhan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang hari-hari ini mengalami pergumulan hidup, mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang berputus asa, mereka yang sedang terpuruk, mereka sedang merasakan Tuhan mungkin di titik terendah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat, kami melepaskan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan untuk mengalir ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan kuat, mereka akan teguh, mereka akan berdiri, bahkan mereka akan mulai berlari Tuhan. Mari Bapak, biar bangkit Tuhan orang-orang yang lemah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang bersedih, yang berduka Tuhan, Kau memberikan mereka penghiburan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka boleh menanggung ini semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan menuntun langkah hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami punya Bapa yang setia. Kami punya Bapa yang berjalan bersama dengan kami, menggandeng tangan kami. Bahkan di saat-saat kami merasa sendiri, Engkau ada, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan Engkau berjalan untuk menemani kami. Terima kasih Bapa kami, terima kasih sahabat kami, terima kasih penyembuh kami, terima kasih penghibur kami, terima kasih Tuhan, Engkau segalanya buat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa,
kekuatan yang baru terus Engkau alirkan buat setiap pribadi lepas pribadi, untuk kami bersemangat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa buat malam ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Bersama dengan Tuhan kita menghadapi segalanya dan kita akan menjadi pemenang atas kehidupan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati.